Kasus pengkeroyokan yang diduga dilakukan pengusaha Putra Siregar dan aktor Rico Valentino akhirnya ditanggapi oleh istri Putra, Septy Siregar. Ya, kemarin Septy blak-blakan terkait kronologi dugaan pengkeroyokan tersebut. Lantas seperti apa kesaksian Septy terkait kasus yang menjerat suaminya? Dan seperti apa pula reaksi Septy dengan statement pihak kepolisian yang memperpanjang masa penahanan suaminya? Di balik penahanan sang suami, sebagai istri Septy Siregar tentu kehilangan sosok suaminya. Lantas seperti apa kesedihan Septy harus melewati hari-harinya tanpa sang suami? Dan benarkah pula ibu dua orang anak ini harus berbohong perihal keberadaan sang ayah kepada anak-anaknya? Di sisi lain, hari ini pihak kepolisian berencana akan memanggil selebgram Chika Chandrika untuk dimintai keterangan. Lantas benarkah Chika merupakan kartu as dalam permasalahan ini? Dan seperti apa pula reaksi Vero Walandau yang juga dimintai keterangannya kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah permasalahan yang tengah membelit Crazy Rich Putra Siregar, sang istri Septy Siregar malah disibukkan dengan menggelar sebuah acara buka puasa bersama dan berbagi yang digelarnya di toko miliknya kemarin. Mengajak serta warga sekitar dan juga beberapa anak yatim piatu. Acara tersebut ternyata dimaksudkan Septy untuk meminta doa dan dukungan untuk suaminya, Putra Siregar. Dan di sela-sela kegiatan tersebut, Septy pun akhirnya mencurahkan perasaannya perihal kasus dugaan pengkeroyokan yang kini tengah menjerat suaminya. Lantas seperti apa ungkapan hati Septy Siregar? Kita doain Bang Putra semoga cepat kembali bersama-sama kita. Amin. Saya berani bersaksi dimanapun bahwa Bang Putra adalah orang yang sangat baik, yang selalu ada buat teman-temannya. Jangan lupa kita doain semua Bang buat Bang Putra Siregar. Biar doa Bapak Siregar biar cepat selesai urusannya. Ada mungkin berita jelek, ada yang mungkin jelekin Bang Putra, atau mungkin ada nambah-nambahin, goreng-goreng ada pasti. Tapi yang saya tahu cerita kebenarannya dan dari CCTV-nya sendiri, Bang Putra itu emang maksudnya ngebela Bang ngebela Bang Rico, karena Rico kan lihat si itunya waktu itu emang pindah-pindah dia, jadi ya gitu Bang Putra karena dia udah dipegang sama orang lain, si Rico-nya takut kenapa-napa, udah dipukul juga sih si Rico-nya, jadi Bang Putra datang buat nahan. Tapi kalau misalnya kita lihat CCTV-nya sendiri, Bang Putra itu yang pakai topi putih yang misahin gini tuh, tapi nggak tahu kenapa justru malah Bang Putra yang kena. Ya nggak nyangka karena Bang Putra sama Bang Rico ini nggak kesana juga karena diundang acara ulang tahun teman. Sebenarnya hari itu Bang Putra nggak mau ikut, tapi nggak tahu mungkin teman-temannya maksa, dan hari itu mungkin hari sialnya ya dia datang. Itu ada acara ulang tahun temannya, dan itu kejadiannya juga sebelum umroh tanggal 2 Maret. Itu kan banyak yang bilang pulang umroh kok ke sini sih, padahal itu kejadiannya sebelum umroh. Dan itu dia diajak ke acara ulang tahun teman. Biasanya Bang Putra itu kerja dari pagi sampai jam 2 malam, kadang jam 12 malam kerja. Karena kan aku selalu nemenin nih.
Kasus dugaan pengkeroyokan yang diduga dilakukan Crazy Rich Putra Siregar dan aktor Rico Valentino kepada seorang pria bernama Nur Alamsyah di salah satu kafe di Bilangan, Jakarta Selatan pada awal Maret lalu, saat ini memang masih dalam pemeriksaan polisi. Dan kemarin, pihak kepolisian pun mengaku akan memperpanjang masa penahanan keduanya. Lantas seperti apa Septi mendengar kabar tersebut? Dan benarkah pula meski sudah menetapkan tersangka, upaya damai bisa saja terjadi dalam kasus ini? Lebih jelas akan kita sampaikan. Berarti masa penahanannya diperpanjang? Ya, masa penahanan kemarin udah kita perpanjang. Masa penahanannya diperpanjang berapa lama, Pak? Ya kan masa penahanan kan nanti sampai sebelum tanggal 10 nanti diperpanjang lagi. Sampai dengan saat ini baik-baik aja, Riko juga demikian. Itu justru aku baru tahu tadi ya, itu karena taunya juga dari apa, TikTok, dari gitu. Iya, aku sendiri nggak tahu itu gimana kok bisa gini. Cuman ya semoga aja Bang Putra pulang sebelum Lebaran. Pengennya selesai secara damai gitu, nggak ada apa-apa. Untuk damai, semua akan melangkah ke sana. Diteruskan apa masuk dalam mediasi, itu tahapan-tahapan yang kita tempuh. Atas permasalahan yang sedang menjerat Putra Siregar sebagai istri, Septi tentu kehilangan sosok suaminya. Lantas seperti apa kesedihan Septi harus melewati hari-harinya tanpa sang suami? Dan benarkah pula ibu dua orang anak ini harus berbohong perihal keberadaan sang ayah kepada anak-anaknya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Bulan Ramadan tahun ini agaknya benar-benar menjadi bulan terberat bagi Septi Siregar. Ya, sejak nama sang suami ditetapkan menjadi tersangka, Septi mengungkapkan benar-benar berat menjalani kehidupannya tanpa sang suami. Apalagi, Septi yang mengaku biasanya banyak menghabiskan waktu bersama sang suami, mengaku kini benar-benar kehilangan sosok pendamping di hari-harinya. Lantas benarkah Septi terpaksa berbohong perihal keberadaan suaminya kepada anak-anaknya? Iya, ngerasa sepi karena kan Bang Putra cowok satu-satunya di rumah. Kalau nggak ada Bang Putra berarti yang ngelindungin anak-anak aku dong. Sahur sendirian, biasanya sama Bang Putra. Karena kan aku harus nyiapin makan untuk Bang Putra. Kalau sekarang aku masak apa aja atau makan nasi putih aja nggak apa-apa. Karena nggak ada yang mau disiapin, nggak ada yang mau dihidangin gitu. Sepi, karena biasanya ada Bang Putra kan. Itu yang paling terasa ya? Apalagi di kamar kan nggak ada Bang Putra. Sepi, apalagi anak-anak kan tiap hari nanyain, kok ayah belum pulang gitu. Ayah lagi di toko, oh di toko ya gitu. Jadi tiap hari, soalnya Asifa itu anak yang pintar ya, tiap hari nanyain ayahnya. Sedih karena anak-anak itu lebih dekat sama ayahnya ya, daripada sama bundanya. Jadi dia wajar nanyain ayahnya tiap hari, semua anak-anaknya dekatnya sama ayahnya. Tiap hari kita jarang alfa, jalan-jalan sore, itu naik motor, berlima sama anak-anak. Jalan-jalan sore condet karena itu bagian waktunya buat anak-anak. Dia pengen tiap hari itu ngeluangin waktunya buat anak-anak. Pasti disempet-sempetin berarti. Sempet, jadi sore sebelum maghrib itu kita wajib jalan-jalan sore naik motor. Iya, tiap hari nyari papi. Saya sempat video-videoin, pertama kan dia ayah mana. Nah, jadi aku rekam aja karena buat nanti aku sampein ke Bang Putra. Ini sebenarnya anak-anak nyari. Pernah waktu saya jenguk. Oke. Mungkin tanggapan Bang Putra sendiri waktu melihat?
Bang Putra nangis karena dia kan sayang banget sama anak-anaknya. Yang penting bunda jangan terlalu ngelibatin anak ya, dia bilang. Pokoknya pandai-pandai gimana sih ngomongnya, ayahnya gimana. Jangan terlalu ngelibatin anak, apalagi jangan sampai lah anak tahu yang aneh-aneh. Meski kini tengah dilanda kesedihan, Septi mengaku terus mengerjakan amanat dari sang suami untuk berbagi. Melanjutkan acara buka puasa bersamanya kemarin, Septi kembali melanjutkannya dengan membagikan makanan dan juga sembako sesuai dengan amanat suaminya, Putra Siregar. Biasanya kan Bang Putra itu setiap postingan selalu, kalian butuh apa? Free iPhone gitu. Dan sekarang kan udah nggak ada tuh figurnya. Jadi Bang Putra bilang, tolong bunda, apa yang aku lakuin itu dikerjakan ya. Apa yang biasa aku posting dikerjakan. Terus kalau bisa berbaginya terus bertambah gitu. Dan kemarin aku baru 1 kali posting, aku nggak bisa rajin kayak Bang Putra kan karena punya anak. Jadi besok insya Allah aku gas lagi. Karena setiap posting Bang Putra selalu berbagi. Dan dia pengen itu terus dilanjutkan, jangan berhenti. Lebih enak sih, lebih leluasa. Biasanya kalau sama papi juga begini. Kita dari 2017 sering pakai mobil kayak gini. Melayu. Kita berbagi nggak sama Bang Putra, tapi kita mohon doanya semoga sebelum Lebaran Bang Putra segera kembali sama kita. Ke pedagang, ke ojol, atau ke pemulung kayak gitu sih yang kita temuin di jalan. Biasanya kita bagi-bagi kayak gitu. Berbagi ini sampai Lebaran, tapi kalau berbagi yang lainnya itu emang tiap hari wajib. Hari ini kita bagi-bagi beras. Biasanya tiap hari itu beda, ada minyak goreng, sembako, dan hari ini kita beras sama ini. Setelah beberapa waktu Putra Siregar ditahan polisi, para saksi kasus dugaan pengkeroyokan pun diperiksa. Lantas benarkah hari ini jadwal Chika untuk diperiksa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kasus dugaan pengkeroyokan yang diduga dilakukan oleh pengusaha Putra Siregar dan aktor Rico Valentino akhirnya memasuki babak baru. Rencananya hari ini selebgram yang juga wanita yang disebut-sebut pemicu dalam pengkeroyokan tersebut, Chika Chandrika, akan diperiksa hari ini. Lantas benarkah Chika berada di TKP saat kejadian tersebut? Dan benarkah pula Septi Siregar membenarkan perihal nama Chika yang merupakan pemicu dalam kejadian pengkeroyokan tersebut? Untuk pemeriksaan Chika itu nanti di hari Kamis pukul 13.00 ya. Dia akan diperiksa sebagai saksi, yang mana pada saat itu dari keterangan-keterangan sebelumnya saksi-saksi yang sudah kita periksa, pada saat itu saksi Chika itu ada di TKP. Keterangan awal bahwa memang saat itu Chika masih di TKP dan sempat berpindah dari meja antara terlapor dan pelapor. Nah, nanti pada saat hari Kamis ini kita akan periksa lebih detail lagi, lebih rinci lagi, dan akan kita sampaikan perkembangannya. Nanti dari Chika ini nanti baru keterangannya lebih jelas akan kita sampaikan perkembangannya. Kita ada 2 nama nih. Yang penting Jas Amalia bukan. Jas Amalia itu teman dekat kita dan dia bukan. Tapi yang satu lagi iya, itu benar. Chika, iya, memang iya. Oh, itu memang Chika kan? Infonya memang Chika. Gitu. Jadi agak aneh sih. Taunya dari orang yang ada di dalam klub itu sih. Orang dekatnya Chika juga, terus sempat si
dia sempat cerita sih kalau ada Cika di situ dan Emang kejadiannya kenapa sih Kak? Mungkin gara-gara Cika mungkin sampai ada sampai kelahiran. Atau ya tanya Cikanya langsung lah. Kemarin, secara mengejutkan muncul sosok aktor Vero Walandau yang mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Vero pun mengaku dimintai keterangan terkait kasus yang membelit Putra Siregar dan juga aktor Rico Valentino. Lantas seperti apa dukungan rekan-rekan selebriti lain terhadap Putra Siregar? nanti aja. Ada apaan sih Bang emang? Ada ngurusin untuk kasusnya Putra Siregar. Oh, oke. Oh, jadi saksi Bang? Ya, jadi saksi doang. Tapi nanti selanjutnya tunggu ini aja lah. Tunggu hasil dari polisi aja. Tapi abang hari ini diperiksa? Iya. Oke. Berapa pertanyaan sih Bang tadi Bang? Aduh, panjang. Panjang pertanyaannya kan menurut kejadian kan. Bang, tapi emang kronologinya kayak gimana sih Bang? Aduh, itu panjang bro. Nanti aja cari waktu aja. Amat juga kasih support pastinya. Ngasih support. Tapi cerita nggak sih Bang? Kenapa? Bang Putra cerita kejadiannya nggak sih? Seperti apa gitu? Belum ngobrol sih. Belum ngobrol. Bang, tapi untuk keterlibatan Cika sendiri emang bener itu ya Bang ya? Aduh, kurang tahu pasti sih Bang. Enggak sih, nggak cerita banyak. Mungkin ceritanya sama Aurel ya, tapi kalau sama aku sih nggak cerita banyak. Tapi pasti seorang ibu, seorang istri pasti kangen, apalagi anak-anaknya kan pengennya lebaran sama papahnya, kayak gitu-gitu pasti itu keinginan setiap keluarga ya. Jadi kita doakan aja yang terbaik, semoga nanti kan ada bisa entah maaf-maafan bareng atau apa di hari yang fitri ini. Dan menurutku ya harus ini ya, mungkin menurutku yang di lapangan atau yang bersangkutan lebih mengerti apa yang terjadi dan untuk hukumnya dan lain-lain gitu. Jadi aku nggak tahu banyak soal itu, tapi aku cuma tahu keadaannya semoga keluarganya semua diberikan kekuatan dan ketabahan dengan ujian yang sekarang terjadi. Aku udah ngasih tahu sih sama Bang Putra, banyak teman-teman yang support kamu. Iya Bunda, aku tahu kok banyak. Dia bilang pokoknya sampein makasih, ya, terus jangan pernah balasin aja kalau mereka chat ini balasin aja gitu. Sampein makasih aja udah support sama Bang Putra. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.